몸의 감각이 없어. 지휘 AI를 개발할 것입니다. Pada tahun 2194, manusia memutuskan untuk pindah keluar angkasa. Setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim setelah berhasil membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan, manusia dipindahkan ke lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Public Adrian. Mereka dengan keji menyerang bumi dan penampungan lainnya. Hal ini mengakibatkan perang antara Sekutu Bumi dan Republik Adrian selama beberapa dekade. Manusia yang tersisa di bumi berusaha menciptakan senjata perang untuk mengakhiri perang ini. Cerita diawali dengan adegan berkelahi antara seorang wanita melawan beberapa robot prajurit seorang diri. Meskipun begitu, wanita tersebut tidak getar. Ia mengalahkan satu robot, kemudian robot lainnya. Sosok wanita itu bernama Kapten Yung Jung-hee. Ia sosok prajurit bayaran Sekutu Bumi yang diutus untuk melawan prajurit Republik Adrian. Tak berselang lama, sebuah robot besar yang mereka beri nama Zimbo milik Republik Adrian datang menyerangnya. Tim yang terhubung lewat handset yang terpasang di telinga kirinya menginfokan jika untuk mengalahkan robot besar itu sangatlah mudah dengan menghancurkan baterai yang ada di bagian belakang tubuh. Dengan sekuat tenaga, Jung-hee menghindari serangan Zimbo. Di tengah itu, ia mencoba membakar Zimbo, namun sayang robot tersebut bisa memadamkan api sendiri dari tubuhnya. Melihat hal itu, Jung-hee segera sembunyi. Zimbo memiliki keahlian yang bisa mendeteksi lawannya dengan mudah. Melihat Jung-hee berada tepat di depannya, langsung menyerang. Beruntung Jung-hee berhasil mengelak. Saat akan menembaki Zimbo, ia malah terlebih dahulu tertembak. Betapa terkejutnya Jung-hee melihat jarinya sama sekali tak mengeluarkan darah, melainkan terbuat dari besi yang seketika itulah suasana berubah. Ia mematung dan sekelilingnya kembali ke mode awal. Ya, perusahaan Kronoid sedang melakukan simulasi pada robot Jung-hee. Terungkap fakta, Jung-hee adalah seorang robot kecerdasan buatan tempur yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Kronoid. Kronoid sendiri adalah perusahaan laboratorium yang mengembangkan kecerdasan buatan didirikan pada tahun 2130 Masehi. Proyek ini diketuai oleh Ketua Yun bersama direktur muda bernama Kim Song-hun. Setelah simulasi berakhir, beberapa staf Kronoid masuk ke ruangan disusul dengan Ketua Yun untuk menjemput dan mengantarkan kembali robot Jung-hee ke ruangan khusus. Dilanjut, mereka pun bersiap-siap untuk mengadakan rapat dengan beberapa pejabat perwira militer untuk membicarakan proyek kecerdasan buatan tempur. Pertemuan kali ini berlangsung dengan diputarnya sebuah video presentasi tentang perang antara Republik Adrian dengan Sekutu Bumi. Lalu dipercepat dengan biografi Kapten Jung-hee. Jung-hee adalah prajurit legendaris perang saudara Adrian kebanggaan Korea. Selama Kapten Jung-hee ikut dalam peperangan, dia sukses menyelesaikan banyak misi dan menorehkan prestasi yang luar biasa. Pada 35 tahun yang lalu, Jung-hee turut serta dalam misi meledakkan pipa bahan bakar milik Republik Adrian. Namun misi itu gagal dan dia berakhir koma. Kronoid dengan persetujuan keluarganya mengambil data dan membuat replika otak Jung-hee. Mereka mengembangkan kecerdasan buatan komando tempur tercanggih yang dilengkapi dengan sebuah keahlian taktis. Program ini diberi nama Jung-e. Proyek ini dikembangkan langsung oleh anak dari Jung-hee yaitu Ketua Yun. Dari presentasi yang disampaikan Ketua Yun dapat disimpulkan bahwa para tim berupaya semaksimal mungkin menguji coba tingkat kecerdasan buatan berdasarkan data terakhir Jung-hee yang berfokus pada keahlian tempur dan salinan dari otaknya. Namun, salah satu petinggi militer meragukan proyek ini yang disebabkan kegagalan robot Jung-hee dalam menyelesaikan misi terakhir yang berakhir perang Adrian masih berlangsung hingga sekarang. Apalagi campur tangan Ketua Yun sebagai anak dari Jung-hee. Beliau lalu mempertanyakan kenapa dalam setiap simulasi yang dilakukan terhadap robot Jung-hee selalu berakhir gagal. Ketua Yun berusaha meyakinkan kembali bahwa ia dan tim akan semaksimal mungkin memastikan robot Jung-hee berhasil melewati masa simulasi. Akhirnya, para petinggi militer memberi kesempatan terakhir dengan syarat robot Jung-hee harus segera lulus tes simulasi. Sebelum menghancurkan robot Jung-hee yang gagal dalam simulasi sebelumnya, Ketua Yun terlebih dahulu melakukan analisis pemetaan otak.
Namun saat robot tersebut dinyalakan kembali, ia malah berteriak kesakitan yang dengan cepat Ketua Yun menonaktifkan sistem pada robot replika Jungi yang ke-17. Lalu menyimpan kembali otak untuk dipindahkan ke robot replika Jungi selanjutnya. Saat berjalan di lorong, asisten Ketua Yun, yaitu Jae Kyun, mengaku kalau dia begitu mengagumi sosok Jungi. Beliau sudah seperti pahlawan super yang diidolakan semua orang. Ketua Yun menceritakan alasan mengapa ibunya terpaksa pergi berperang dikarenakan semasa kecil ia mengidap tumor paru-paru. Dan satu-satunya cara agar ibunya memperoleh uang demi mengobati penyakitnya adalah dengan menjadi prajurit bayaran. Dulu hari di mana Ketua Yun dioperasi adalah hari terakhir ibunya berperang. Ketua Yun selalu bertanya, apakah sang ibu membencinya karena dialah membuat Jungi tidak bisa menikmati kehidupannya. Setelah obrolan panjang, mereka berdua pun berpisah. Ketua Yun melanjutkan perjalanan untuk melakukan tes etik yang harus ia jalani. Di tengah perjalanan, Ketua Yun menyaksikan bagaimana dampak buruk perang yang begitu dahsyat yang mengakibatkan kerusakan dan kelaparan di mana-mana. Bersamaan dengan itu, di dalam kereta terlihat seorang ibu bersama putrinya. Sontak mengingatkan Ketua Yun momen bersama sang ibu sebelum ia melakukan operasi. Jungi tidak bisa menemaninya karena harus menjalankan tugas. Ketua Yun ingat betul bagaimana mereka saling memeluk erat sebelum berpisah. Singkat cerita, Ketua Yun menjalani tes etik sekaligus tes kesehatan. Di sana dia ditanyai beberapa pertanyaan. Setelah itu, sang dokter menjelaskan kalau sel tumor yang ia miliki sejak dulu sudah kambuh lagi dan mulai menyebar. Dokter memprediksi bahwa masa hidup Ketua Yun hanya mencapai paling lama 3 bulan. Sehingga ia menyarankan untuk replikasi otak dan beralih ke tubuh robot. Namun biaya untuk itu semua tidaklah murah. Dan itu yang menjadi kendala bagi Ketua Yun. Dokter menjelaskan 3 tipe dari yang paling mahal dan paling murah. Tipe A memungkinkan seseorang untuk beralih ke tubuh protesis dengan biaya yang sangat tinggi. Namun mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia pada umumnya. Tipe B yang masih mendapatkan hak asasi dalam pernikahan, kebebasan bertindak atau adopsi anak. Yang membedakan tipe B, pemerintah akan menggunakan data yang ada di dalam otak untuk kepentingan negara. Dan terakhir, tipe C merupakan tipe yang tidak diperlakukan seperti manusia karena seluruh data otak akan diberikan kepada perusahaan atau pembelian data. Akan ada banyak cloning yang dibuat dan orang lain akan sulit mengenali yang aslinya. Tapi, keuntungan tipe C adalah tidak membutuhkan biaya sama sekali, justru akan mendapatkan santunan. Mendengar hal itu, Ketua Yun teringat pada sang ibu yang koma akibat menjalankan tugas. Pada saat itu, untuk menyelamatkan nyawa ibunya, nenek dari Ketua Yun dengan berat hati menandatangani kontrak dengan Kronoid untuk tipe C. Dari situlah Ketua Yun memutuskan untuk mempertimbangkan saran dari dokter yang ternyata juga sebuah robot. Sebelum kembali ke lab Kronoid, Ketua Yun menyempatkan untuk mengunjungi ibunya yang masih koma tersimpan utuh di dalam sebuah tabung. Beralih ke lab Kronoid, tanpa para staf sedang mempersiapkan robot replika Jungi yang ke-18 untuk menjalani tes simulasi. Berbagai persiapan pun dilakukan. Ketua Yun turut memantau persiapan yang dilakukan para staf. Di tengah persiapan, Direktur Kim memerintahkan robot Jungi ditembak di bagian kaki. Menurutnya, penelitian ini berjalan lambat karena tes simulasi selalu saja sama. Dia ingin lebih bervariasi. Simulasi pun dimulai. Robot Jungi diserang robot prajurit. Dia mencoba melawan meskipun menahan rasa sakit di kakinya. Di dalam layar laboratorium, terlihat reaksi otak Jungi tertulis keinginan bertempur menurun yang berwarna hijau. Sementara rasa nyeri meningkat yang diwarnai dengan warna merah. Semuanya pun mengira kalau ini adalah akhir dari simulasi. Namun tiba-tiba, area baru tak dikenal muncul di dalam otak robot Jungi. Terlihat ia mulai bangkit dan bertarung kembali. Namun, simulasi kali ini berakhir tertembak di bagian kepala si robot. Para peneliti merasa bingung karena area baru ini baru aktif sekarang. Kim Sang-hun yang turut melihat bagian otak Jungi menyuruh petugas tersebut menandai dengan warna kuning. Keesokan harinya, para peneliti laboratorium Kronoid menuju kantor pusat. Mereka hendak bertemu pemimpin perusahaan Kronoid untuk melaporkan hasil penelitian mereka. Namun setibanya, pemimpin tak berada di tempat dan diwakilkan kepada Lee Seon, Direktur Pelaksana Departemen Pengembangan Produk. Sang-hun pun kecewa dan tak terima karena selama ini Kronoid tidak memiliki departemen baru. Seon hanya bisa tertawa meledeki ketidaktahuan Sang-hun.
Setelah melakukan presentasi dengan Seon, hasil yang diperoleh Sang-hun dan timnya tidaklah menyenangkan. Karena laboratorium diminta membatasi pengembangan senjata, padahal menurutnya pemimpin perusahaan pasti menginginkan proyek kecerdasan tempur berjalan dengan sukses. Sekembalinya dari kantor Kronoid, seorang staf memberitahu Sang-hun kalau pemimpin perusahaan datang ingin menemuinya. Tak lupa dia mengajak ketua Yun ikut dengannya. Sesampainya di sebuah ruangan, tiba-tiba Sang-hun terdiam mematung. Disinilah terungkap bahwa Sang-hun adalah robot kecerdasan buatan milik pemimpin Kronoid. Diketahui dia juga sosok orang yang merawat ketua Yun sedari kecil. Jadi bisa dibilang hubungan mereka cukup dekat. Tujuan pemimpin menemui ketua Yun untuk membicarakan proyek robot kecerdasan buatan tempur untuk tidak dilanjutkan lagi. Dikarenakan perang antara Republik Adrian dengan Sekutu Bumi akan segera berakhir. Dia mendapatkan informasi kalau Republik Adrian dan Sekutu Bumi akan menandatangani kesepakatan perdamaian. Akan lebih baik proyek kecerdasan buatan tempur difokuskan ke produk rumah tangga dan pelayanan saja. Beliau juga menceritakan betapa semangatnya ia dulu dalam pengembangan proyek replikasi otaknya hingga menciptakan robot Sang-hun. Berharap ia bisa menjadi penerus Kronoid di saat beliau sudah tidak ada. Namun dugaannya salah. Robot Sang-hun sama sekali tidak ada kemiripan perilaku dengannya maupun cara bersikap maupun cara berpikir. Sekarang Sang-hun hanyalah kaki tangannya saja. Mendengar hal itu, Ketua Yun ingin tetap melanjutkan proyek robot tempur ibunya. Beliau menjawab tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan robot Jungi yang akan berakhir sama. Dia meminta Ketua Yun untuk mendengarnya kali ini. Sekarang Ketua Yun diminta keluar dari ruangan karena ia akan bicarakan juga pada Sang-hun masalah ini. Simulasi robot Jungi yang ke-22 pun kembali dilaksanakan. Namun lagi-lagi dia gagal. Sang-hun yang tampak emosi terus-terusan menyalahkan para peneliti dan Ketua Yun yang tak mampu membuat robot Jungi lolos dari simulasi. Tak tinggal diam, Sang-hun berusaha mencari area kuning di otak robot ini yang sekarang tidak aktif lagi. Di ruangan wawancara, Sang-hun memerintahkan untuk memotong lengan Jungi, berharap area kuning di otaknya akan muncul kembali. Namun yang terlihat hanyalah area merah yang menggambarkan rasa nyeri yang terus meningkat. Merasa kesal, Sang-hun nekat mendatangi robot Jungi dan menembaki kaki kirinya beberapa kali hingga si robot berhenti beroperasi. Segeralah Sang-hun menyuruh staf untuk mengaktifkannya kembali. Sekilas Ketua Yun buka suara jika Jungi sekarang dikendalikan olehnya. Tak terima, Sang-hun yang masih emosi menodongkan pistol ke kepala Ketua Yun, berharap ia menghidupkan robot tersebut. Di waktu yang bersamaan, seorang staf wanita muncul dengan ekspresi terkejut. Ia menyampaikan pesan jika pemimpin Kronoid ingin bicara dengannya. Setelah Sang-hun pergi, Ketua Yun memerintahkan mereka membereskan semua data dan mengakhiri proyek kecerdasan buatan tempur ini. Di dalam sebuah ruangan, Ketua Yun memeriksa data replika robot Jungi dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari data yang telah terkirim, terdapat Jae Kyung yang belum mengirimkan data. Bergegaslah Ketua Yun mendatangi kamarnya. Betapa terkejutnya dia melihat robot replika ibunya berpakaian seksi yang dengan cepat ia menutup tubuh robot tersebut. Tak terima, Ketua Yun lantas memarahi Jae Kyung. Dengan sedikit ketakutan, ia mencoba membela diri bahwa ia hanya melakukan uji coba produk baru sesuai perintah dari kantor pusat untuk dijadikan robot penghibur para laki-laki. Itu berdasarkan hak dari pemilihan tipe C yang sesuai kesepakatan nenek Ketua Yun terdahulu. Mendengar hal itu, Ketua Yun hanya bisa menangis. Kemudian, Ketua Yun pergi ke pusat kendali. Di sana, dia bertemu dengan Sang-hun. Pria itu berkata kalau kantor pusat memperbolehkan mereka melakukan simulasi hanya diperbolehkan sampai besok. Sementara ia terus bertanya-tanya kenapa proyek kecerdasan buatan tempur diakhiri dan beralih ke proyek kecerdasan buatan rumah tangga. Sekilas, Sang-hun merasa apakah presidir kecewa padanya. Ketua Yun memilih diam dan pergi menuju ruang wawancara. Ia kembali mencoba mengaktifkan robot Jungi dengan menurunkan level rasa sakit terlebih dahulu, sehingga ia bisa diajak bicara dengan tenang. Ketua Yun pelan-pelan memberitahu keadaan Jungi dan akan segera dinonaktifkan. Saat akan menekan tombol off pada robot Jungi, sekilas Ketua Yun melihat ada kuning di otaknya. Sontak saja Jungi diingatkan kembali pada ingatan terakhirnya di saat ia mengantarkan putrinya untuk operasi. Di detik-detik terakhirnya, ia hanya ingin memastikan jika operasi sang putri berjalan dengan lancar. Mendengar hal itu, air mata Ketua Yun pun pecah.
Dia menambahkan sebelum gadis kecilnya dioperasi, ia diberikan sebuah boneka. Ia masih ingat permintaan putrinya itu untuk tidak menghilangkan boneka pemberiannya. Tapi Jungi malah menghilangkannya. Hal itulah membuat Jungi merasa bersalah dan menyesal. Mendengar hal itu, Ketua Yun menonaktifkan robot Jungi. Sekarang dia menangis tanpa suara, menyesali apa yang telah ia berikan kepada ibunya dulu. Ketua Yun sadar bahwa boneka itu sebab kenapa sang ibu gagal dalam misi terakhirnya. Keesokan harinya, detik-detik simulasi terakhir akan dilaksanakan. Robot Jungi yang diantar dua staf bertemu Ketua Yun. Kali ini beliau meminta mereka untuk keluar dari ruangan dengan alasan mengambil alih penyelesaian simulasi akhir ini. Robot Jungi pun mulai diaktifkan dan menghapus area kuning di otaknya. Setelah itu, Ketua Yun membisikkan sebuah kalimat ke telinga Jungi. Sang-hun yang turut menghadiri simulasi terakhir tampak tidak bersemangat. Simulasi pun dimulai. Robot Jungi bertarung melawan para robot prajurit hingga hasil yang tetap sama yaitu tertembak. Simulasi yang tak ada peningkatan pun berakhir. Sang-hun yang tahu endingnya akan sama mengucapkan terima kasih kepada para staf yang sudah bekerja keras dalam proyek kecerdasan buatan tempur ini. Sekilas salah satu staf mengatakan jika kondisi otak Jungi melemah daripada sebelumnya. Sang-hun yang tak peduli pun memilih pergi. Tapi di tengah lorong, ia menganalisa ucapan stafnya itu memilih kembali ke ruangan. Di sisi lain, dua staf mengantarkan robot Jungi kembali ke ruang wawancara. Sesampainya, ia meminta staf untuk memutarkan kembali video terakhir di saat Jungi tertembak. Disinilah terungkap jika robot tersebut tak benar-benar tertembak. Melihat hal itu, Sang-hun langsung memerintahkan untuk membunyikan alarm. Di saat itulah, robot Jungi menyerang dua staf dan mencoba melarikan diri. Seiringan dengan itu, para staf telah menghubungi polisi. Selama menunggu kedatangan para polisi, Sang-hun berinisiatif mengaktifkan robot wanita untuk menangkap Jungi. Di tempat lain, Ketua Yun telah menghapus semua data asli Jungi di server utama. Sementara itu, robot Jungi memasuki sebuah ruangan yang dimana tersimpan robot-robot Jungi lainnya yang belum diaktifkan. 3 robot tempur pun mengejar dan mencari Jungi yang sedang bersembunyi di antara robot kembarannya. Mengetahui keberadaannya Trendus, Jungi langsung menyerang robot itu bersamaan dengan robot lainnya. Di luar, sekumpulan robot polisi pun datang. Dengan keadaan yang mulai lemah, robot yang tersisa berhasil mencekik leher Jungi hingga tubuhnya terangkat. Syukurlah Ketua Yun datang tepat waktu. Tak berapa lama beberapa robot polisi berhasil masuk dan menembaki robot Jungi. Sementara Ketua Yun yang juga berada di sana dengan santai membawa keluar robot tempur tersebut. Lain dengan para polisi yang mencurigai robot Jungi yang tergeletak tak berisikan otak, yaitu sudah diambil. Dari kecurigaan itulah mereka mengecek CCTV. Terungkaplah bahwa Ketua Yun telah memindahkan otak Jungi dengan robot lain. Untuk menghindari kejaran polisi, Ketua Yun dan robot Jungi menaiki kereta kronoid untuk mengantarkannya kabur sejauh mungkin. Tak berapa lama mereka menyadari bahwa di kereta itu berisikan Sang-hun. Ia sangat kecewa dengan Ketua Yun. Dia tidak menyangka Ketua Yun membawa kabur robot Jungi. Tak tinggal diam, dia menyerang Sang-hun hingga mengenai bagian matanya. Dari sinilah ia baru menyadari kalau Sang-hun juga sebuah robot. Tak terima, ia kembali menyerang Jungi hingga terjadi pertarungan antara mereka. Di tengah itu, rombongan polisi mendatangi kereta yang ditumpangi mereka. Tak tinggal diam, Jungi melawan para polisi tersebut. Bukan hal sulit bagi Jungi untuk mengalahkan polisi itu. Di balik itu, Sang-hun turut ikut menghabisi Jungi, memukulnya berkali-kali hingga Sang-hun terlempar. Tak hanya itu, kereta yang mereka tumpangi terbelah menjadi 2 bagian. Ketua Yun yang berada di bagian atas berusaha membantu Jungi untuk kembali naik ke atas. Dan Sang-hun pun terjatuh bersamaan dengan kereta yang ditumpanginya. Di saat kereta terhenti dan melihat kondisi Ketua Yun yang semakin melemah akibat tembakan, tiba-tiba terdengar sirine polisi. Ketua Yun dengan suara terbata-bata meminta Jungi untuk segera kabur sebelum polisi datang. Namun Jungi mengkhawatirkan kondisi Ketua Yun. Sambil menangis, Ketua Yun terus memaksa robot Jungi untuk melarikan diri dan tidak usah menghiraukan keadaannya. Sebelum kepergiannya, Jungi memeluk Ketua Yun yang sekilas mengingatkan beliau akan pelukan terakhir ibunya. Setelah itu, robot Jungi pun lari ke dalam hutan meninggalkan Ketua Yun yang semakin melemah.